Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistiara Ningrum, NIM 2018-33061, kelas 5B, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi IPS bab bekerja sama mencapai tujuan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Materi ini disajikan untuk kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini ialah 1. Siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari melalui peta pikiran. Nomor 2, siswa mampu merepresentasikan contoh makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari melalui peta pemikiran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bekerja sama mencapai tujuan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita sajikan. Simak video kali ini dengan benar. Bekerja sama. Apa sih itu bekerja sama? Dan di mana kita bisa melakukan bekerja sama itu? Saya akan menjelaskan bekerja sama dahulu. Arti bekerja sama ialah proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Di mana kita bisa melakukan kerjasama itu? Kita bisa melakukan bekerja sama itu di lingkungan masyarakat seperti gotong royong. 2. Di sekolah seperti berdiskusi, belajar kelompok, dan lain-lain. Apa sih makna upaya mempertahankan kemerdekaan itu? Sepenting apakah makna upaya mempertahankan kemerdekaan itu? Makna dari upaya mempertahankan kemerdekaan adalah kita sebagai generasi muda, penerus bangsa harus mampu mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai cara. Salah satunya ialah dengan belajar. Kita sebagai pelajar harus selalu belajar agar kita mampu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bidang pendidikan dan memajukan pendidikan. 2. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ialah 1. Siap sedia membela tanah air. 2. Menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman bahaya atau gangguan baik datang dari luar maupun dari dalam. Nomor 3. Menolak campur tangan atau intervensi asing. 4. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Apa sih kejadian-kejadian setelah kemerdekaan itu atau kejadian-kejadian untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Di Indonesia banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ialah pertempuran Ambarawa. Apa ya pertempuran Ambarawa itu? Dan kapan pertempuran Ambarawa itu terjadi? Pertempuran Ambarawa ialah pertempuran pasukan sekutu Danica dengan Indonesia di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa dimulai pada tanggal 12 Desember 1945
sampai tanggal 15 Desember 1945. Di sini Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur secara perlahan-lahan. Nomor 2, pertempuran Medan Area. Kapan sih pertempuran Medan Area itu terjadi? Pertempuran Medan Area itu ialah pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran ini sangat lama sekali karena pada tanggal 9 Oktober 1945 pertempuran Medan Area ini terjadi dan sampai tanggal 15 Februari 1947. Selanjutnya kita akan membahas Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ialah pertempuran untuk merebutkan kota Bandung atau membumi hanguskan kota Bandung. Kejadian ini pada tanggal 20 November 1945 sampai tanggal 28 Maret 1946. Agresi militer Belanda 1. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 1 Desember 1947. Sedangkan agresi militer Belanda 2 terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Di sini saya menggunakan media pembelajaran bergambar agar siswa lebih mudah memahami materi yang telah saya sampaikan dan mampu mengingat materi-materi yang telah saya sampaikan. Instrumen evaluasi pada pembelajaran kali ini ialah tes tertulis atau uraian. Tes sebagai alat penilaian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam membentuk lisan atau tulisan. Contohnya, kapan pertempuran Ambarawa terjadi dan siapa yang memimpin pertempuran Ambarawa tersebut. 2. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di era modern. 3. Sebutkan peristiwa-peristiwa yang dialami bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nanti di sini saya akan membentuk beberapa kelompok untuk menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami Indonesia setelah kemerdekaan. Nanti bisa dijelaskan satu kelompok. Dan apabila ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan. Sedangkan yang tidak presentasi bisa menulis pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan atau belum dipahami kepada kelompok yang sedang berpresentasi. Setelah presentasi selesai, kita membuat evaluasi pembelajaran mengenai kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa dalam mencapai pembelajaran kali ini, yaitu bekerja sama mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.